Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alhamdulillah, di kesempatan di Sabtu subuh ini kita bisa berkumpul lagi di tahun baru ya. Kita baru memasuki tahun baru Masehi ya, meskipun Masehi tanggal 2 Januari. Ada yang tahu sekarang Hijriahnya tanggal berapa? Ya, kadang-kadang kita ingat masa tanggal Masehi tapi tidak ingat tanggal Hijriah. Tapi kita lanjutkan kajian kita di pelajaran ke Ad-Dars Al-Khamis ya. Kemarin kita sudah Ad-Dars Arabi ke pelajaran keempat dan sekarang pelajaran kelima. Sampai jam berapa kita? Jam 7 ya. Kita insya Allah setengah jam kita bahas Dars Al-Khamis ini. Nah, di pelajaran kelima ini itu tentang kalau kemarin kan kita berbicara mengenal huruf jar ya. Huruf jar itu adalah amil ataupun huruf di dalam bahasa Arab yang memajrurkan isim setelahnya. Jadi membuat isim setelahnya menjadi kasroh. Nah, ternyata dalam bahasa Arab sebuah isim menjadi kasroh itu tidak hanya diakibatkan oleh huruf jar. Ada akibat yang lain atau ada sebab lain yang mengakibatkan dia menjadi majrur atau menjadi kasroh gitu ya. Nah, amil yang kedua yang menyebabkan suatu isim menjadi kasroh adalah dia menjadi mudhof ilaih. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya idhofah, dan idhofah itu terdiri dari dua isim. Isim yang pertama disebut mudhof, isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini maksudnya adalah satu isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Jadi kalau mudhof itu adalah isim yang disandarkannya, mudhof ilaih itu adalah isim yang disandarkannya, dan mudhof itu isim yang kepadanya disandarkan isim itu ya, atau kata benda itu. Contohnya misalkan di sini Kitabu Muhammadin ya, kan kitab dan Muhammad ya. Kitab itu pada asalnya dia menggunakan tanwin ya, kitabun dan Muhammadun ya asalnya. Ketika dia dimudhofkan, kitabunnya jadi kitabu, Muhammadnya jadi Muhammadin ya. Atau contoh yang lain misalkan seperti daftarun dan ammarun. Asalnya dia daftarun dan ammarun ya. Ketika dia diidhofahkan, jadi daftaru ammarin. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, untuk mudhof dia tidak boleh masuk al dan tidak boleh masuk tanwin. Ya. Misalkan di sini daftaru, dia tidak ad-daftaru, tidak juga daftarun. Ya, dia tidak boleh masuk al dan tidak boleh masuk tanwin. Kemudian untuk mudhof ilaih dia tidak boleh dia harus majrur. Ya, dia harus menjadi kasroh dan dia bentuknya ma'rifah. Ammarin di sini ma'rifah meskipun dia tidak ada al ya, karena dia nama orang. Tapi contoh yang lain misalkan seperti ini, maktabil mudarrisi. Nah, al mudhof ilaihnya menggunakan al ya, al mudarrisi. Jadi mudhof ilaihnya jadi mudhof itu yang keduanya harus ma'rifah dan dia harus majrur, harus kasroh. Itu ya. Artinya menjadi seperti apa? Kitabu Muhammadin artinya menjadi kitabnya Muhammad. Jadi ini kepemilikan gitu ya. Misalkan rumahnya guru. Jadi bahasa Arabnya apa? Baitul Mudarrisi ya. Baitu al-Mudarrisi
Jadi baitunya nggak pakai al, nggak pakai tanwin, al mudarisinya pakai al dan dia majrur gitu ya. Jadi rumahnya guru bahasa Arabnya baitul mudarrisi. Ya. Atau misalkan mejanya Muhammad bahasa Arabnya apa? Maktabu Muhammadin ya, karena Muhammad nggak bisa pakai tambahan al gitu ya, karena dia nama orang gitu. Atau misalkan dapurnya Khadijah bahasa Arabnya apa? Matbahu Jati ya, Jati ya. Kenapa nggak pakai Jatin? Karena nama perempuan ya, karena nama perempuan nggak pakai tanwin. Tapi tetap dia Jati, nggak Jatu ya. Bisa dimengerti? Gampang ya? Gampang. Anak kecil aja belum tentu bisa ya. Al-Qur'anul Karim, nah itu beda lagi. Nah, nanti di dalam bahasa Arab itu ada idhofah, ada yang namanya sifat mausuf atau na'at man'ut. Itu beda lagi nanti ya. Pembahasannya insya Allah nanti kita bahas. Nah, ini kepemilikan. Misalkan rumahnya Muhammad, kuncinya mobil. Nah, itu juga meskipun dia bukan kepemilikan secara benar-benar kepemilikan, tapi dia ke dalam dianggap sebuah kepemilikan. Misal kuncinya mobil, pintunya rumah misalkan. Pintu. Kata majemuk itu apa ya? Dua kata ada. Ya mungkin ya. Saya juga kurang paham kata majemuk dalam bahasa Indonesia maksudnya. Ya contohnya seperti itulah. Misalkan pintunya masjid. Nah, pintunya masjid bahasa Arabnya apa? Babul Masjidi ya. Babul Masjidi, pintunya masjid gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh di sini. Nah, di sini ada hiwar, ada conversation antara Sa'id dan Yasir ya. Dari Sa'id, dari Mas Didi langsungnya dari Sa'id terus sampai ujung. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Nah, maksudnya apa? Apakah kitab Muhammad ada pada Yasir? Nah, betul nggak kira-kira? Ini kitab Muhammad. Nah, yang betul seperti itu ya. Akitabu Muhammadin. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir gitu ya. Jadi kan ini di sini kan apakah kan? Akitabu Muhammadin artinya apakah Akitabu Muhammadin hadza, kan ini bahasa Arab ya, kalau di bahasa Indonesia kan jadi si hadanya didepankan. Apakah ini kitabnya Muhammad ya Yasiru wahai Yasir? Juga ahadza. Bisa. Ahadza kitabu Muhammadin ya Yasiru, bisa ya. Tapi di sini akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru, itu sama gitu ya. Nah, yang berikutnya kita di sini melihat ada yang aneh lagi di sini ya Yasiru. Kenapa enggak ya Yasirun? Ada ya. Ya, kenapa? Kenapa kalau ada ya dia tidak ada tanwin? Karena ya itu adalah harfun nida, huruf untuk memanggil ya. Munada itu artinya memanggil, wahai atau hey gitu ya. Nah, kalau ada ya ada huruf nida, si munadanya itu tidak boleh bertanwin. Ya, tapi dia tidak memajrurkan atau tidak merubah akhiran dari si isim itu, tetap marfu, tetap dhammah ya. Tapi tidak boleh tanwin. Jadi ya Yasiru, tidak ya Yasirun. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru, apakah
ini kitabnya Muhammad wahai Yasir. Nah, Yasir menjawab apa? Terjemahnya? La hadza kitabu Hamidin. Ya, ini kitabnya Hamid. Ya, kata Yasir, bukan. Ya, la, bukan. Hadza kitabu Hamidin. Ini kitabnya Hamid, bukan kitabnya Muhammad. Nah, kita juga di sini melihat kitabu Hamidin, ya. Kemudian lanjut Said. Aina kitabu Muhammadin. Ya, di mana kitabnya Muhammad, ya? Kan tadi bukan kitabnya Muhammad. Kemudian Yasir menjawab, huwa alal maktabi hunaka. Ya. Artinya apa? Huwa dia, ya, kitab itu alal maktabi, artinya di atas meja, hunaka. Nah, hunaka ada yang tahu nggak artinya? Di sana, ya. Hunaka di sana tuh. Jadi huwa alal maktabi hunaka, dia di atas meja di sana, gitu ya. Yasir itu sambil menunjuk mejanya gitu. Oh, di sana gitu. Huwa alal maktabi hunaka, dia di atas meja. Nah, kalau di sini ada mudhof ilaih nggak di sini? Huwa alal maktabi hunaka, di sini ada mudhof ilaih nggak? Nggak ada, ya. Kalau alal maktabi, kenapa dia bi? Karena ada ala. Ala itu huruf jar. Nah, di sini huwa, kenapa huwa nggak hiya? Karena baliknya ke kitab, ya, bukan baliknya ke Muhammad, ya. Huwa di sini kalau baliknya ke Muhammad, nah itu nggak sopan, Muhammadnya di atas meja. Hiya. Hiya. Kalau perempuan hiya, ya. Gimana? Hunaka? Perempuan. Jadi hunaki gitu. Enggak. Hunaka. Kalau hunaka tetap hunaka, ya. Seperti itu dia mabni, seperti dzalika, enggak dzaliki gitu. Tapi nanti kalaupun ada muannasnya ada tilka gitu, ya. Tapi bentuknya bukan berubah jadi dzalika jadi dzaliki gitu. Itu hunaka apa penggantinya kalau itu? Enggak, kalau hunaka mudzakkar muannas. Dia tetap hunaka gitu, ya. Lanjut ke Said. Daftar buku tulis, ya, buku tulisnya Ammar. Nah, di sini ada mudhof ilaih nggak? Ada, ya. Daftaru Ammarin. Mudhofnya mana mudhofnya? Daftaru, mudhof ilaihnya Ammarin gitu, ya. Jadi Ammar disandarkan kepada daftar disandarkan kepada Ammar. Jadi si buku ini miliknya Ammar gitu. Mana buku tulisnya Ammar, ya, di mana buku tulisnya Ammar? Kemudian Yasir menjawab, huwa ala maktabil mudarrisi, ya. Dia ada di atas mejanya guru, ya. Dia itu kembali ke daftar, ya. Ingat, ini kembalinya ke daftar bukan ke Ammar. Karena yang ditanya bukan Ammarnya. Jadi ketika
Aina daftaru Amarin, di mana bukunya Amar? Yang ditanya itu bukan Amarnya ya, tapi bukunya kan. Tapi buku ini buku yang mana? Buku yang milik Amar. Tapi objek utamanya bukan Amarnya, tapi si bukunya ya, si daftarnya. Aina daftaru Amarin, makanya di sininya huwa alal maktabil mudarisi, kembalinya bukan ke Amar, tapi kembalinya ke buku itu ya. Itu spesial ya. Maktab ini jadi kena ada ala yang berubah, yang si mudofnya berubah. Iya, nah kalau di sini karena si mudof itu kan dia tidak mesti marfu, tidak mesti domah ya, dia tetap mengikuti amil yang sebelumnya. Misalkan sebelumnya ada huruf jar ya, dia mengikuti ala maktabi al-mudarisi. Kalau di atas kan aina kitabu Muhammadin. Ya di sini tidak ada huruf jar, maka dia tetap kitabu gitu ya. Tapi karena di sini ada huruf jar, maka si mudofnya pun ikut majrur. Karena majrurnya bukan karena dia mudof, tapi karena dia didahului oleh huruf jar gitu. Jadi huwa ala maktabil mudarisi. Nah, makanya di sini mudof dan mudof ilaihnya dalam kondisi majrur ya atau kasroh. Gitu. Berarti nanti di bahasa Arab itu yang berubah kasroh fathah dhamma itu yang mudof aja ya. Yang mudof ilaih selalu majrur ya, dan dia selalu ma'rifah. Itu. Contohnya dalam Al-Qur'an Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin. Nah, itu contohnya mudofnya mana? Mudofnya adalah Maliki. Mudof ilaihnya Yaumi. Kenapa Yaumi di situ tidak ada alif lam? Karena dia diidofkahkan lagi ke ad-dini. Jadi boleh mudof itu lebih dari satu, ya. Misalkan Maliki Yaumi ad-din gitu ya. Jadi raja hari hari pembalasan nanti ya, hari agama. Maliki Yaumiddin. Jadi mudofnya tidak mesti satu. Ya, boleh. Nanti misalkan mudof ada mudof ilaih, nah mudof ilaih ini juga menjadi mudof ke mudof ilaih yang lain. Nah, itu unlimited, boleh dalam bahasa Arab, boleh berapa saja. Misalkan kuncinya mobilnya Beben gitu ya. Jadi kuncinya mobilnya, kunci menjadi mudof, mobil menjadi mudof ilaih, tapi mobilnya juga menjadi mudof ke Beben gitu, ya. Contohnya seperti itu. Cicitnya, tetangganya, temennya apa gitu. Boleh ya. Nah, kemudian selanjutnya qalamu man hadza ya Aliyu. Ini penanya siapa wahai Ali? Nah, di sini ada mudof ilaih enggak? Ada, yang mana? Qalamuman, mudofnya mana? Qalam. Mudof ilaihnya man. Kenapa man tidak majrur? Atau ini man majrur atau bukan? Nah, dalam bahasa Arab seperti yang diterangkan sebelumnya, ada isim-isim yang bentuknya mu'rob, ada isim-isim yang bentuknya mabni, ya. Mu'rob artinya berubah, ya, bisa berubah gitu. Mabni artinya isim-isim yang tidak berubah. Jadi apapun kondisinya, apapun badai yang menghadang, dia tidak berubah. Tadi seperti hunaka, dzalika, atau isim-isim istifham, isim-isim seperti ini ya, man, itu tidak berubah, nggak jadi mani atau manu atau mana ya, tapi tetap man. Meskipun dia menjadi mudof ilaih, menjadi mudof, menjadi majrur, menjadi ada di dahulu huruf jar dan lain-lain, dia tetap man ya. Maka di sini qalamu man hadza ya Aliyu, meskipun dia mudof ilaih, dia tidak kelihatan majrurnya, tetapi dalam i'robnya, dalam i'rob bahasa Arab, kondisi dalam bahasa Arab dia dalam kondisi majrur gitu. Tanda majrurnya apa? Wa alamatu jarihi as-sukunu. Jadi alamat jarnya adalah sukun karena dia mabni ala sukun gitu ya. Wa alamatu jarihi mabniun ala sukuni. Alamat tanda dari majrurnya mabni terhadap sukun. Kalau dalam i'robnya seperti itu. Qalamu man hadza ya Aliyu. Ini penanya siapa wahai Ali gitu ya. Jadi mudof ilaih itu tidak masalah dia mu'rob atau mabni, yang penting dia isim ya.
Yang penting dia isim catatannya. Tidak ke fiil atau tidak ke huruf. Karena man itu termasuk isim, ya, isim istifham, maka dia juga boleh menjadi mudhof ilaih, gitu ya. Qalamu man hadza ya Aliyu. Lanjut ke jawabannya Ali. Hadza qalamul mudaris. Ini pulpennya guru. Ini pulpennya guru. Mudhofnya yang mana? Mudhof ilaihnya al-mudaris. Baik. Lanjut, Said. Aina haqibatul mudarisi, di mana tasnya guru? Nah, mudhofnya? Mudhof ilaihnya al-mudarisu, ya. Kemudian jawabnya Ali. Hiya tahtal maktabi. Kenapa hiya? Karena kembalinya ke haqibah. Haqibah itu muannas, ya. Muannas. Kenapa dia muannas? Karena ada tak marbutoh, ya. Makanya dia hiya, bukan huwa, gitu ya. Nah, kemudian tahtal maktabi. Apakah ini mudhof ilaih? Bukan. Kenapa? Tahta itu artinya apa? Di bawah, ya. Hiya tahtal maktabi, dia di bawah meja, gitu. Tahta itu isim juga, ya, bukan huruf. Jadi tahtal maktabi jadi mudhof ilaih. Kenapa kalau ada tasbih jadi Maktabi. Ya karena dia mudhof ilaih. Ini mudhof ilaihnya. bukan tahtu. Bukan. Dia isim dzarab namanya, ya. Isim dzarab itu isim yang menunjukkan tempat, misalkan seperti amama di depan, tahta di bawah, fauqo di atas, gitu ya. Di samping, kayak indah. Nah, itu isim dzarab. Dzarabnya dzarab makan. Nanti dzarab itu ada dzarab makan, ada dzarab zaman. Kalau dzarab zaman seperti qobla, ya, sebelum, ba'da, sesudah, itu dzarab zaman. Yang isim dzarab, isim yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, kalau tahta itu dzarab makan, isim yang menunjukkan keterangan tempat. Kalau tadi waktu, ya. Kalau yang sebelum dan sesudah, kalau tahta menunjukkan tempat. Nah, ini juga termasuk isim. Nah, makanya karena dia isim, dia boleh menjadi mudhof dan boleh menjadi mudhof ilaih, gitu ya. Hiya tahtal maktabi, dia di bawah meja. Makanya di sini maktabinya jadi maktabnya jadi al-maktabi, ya, bukan al-maktabu. Tahta bukan lawannya ala, bukan. Kalau lawannya tahta itu lawannya fauqo. Jadi kalau ala itu di atas tapi di atasnya nempel, gitu ya. Jadi meja, di atas meja. Kalau fauqo itu di atasnya ngambang, gitu. Jadi kayak di bahasa gitu ada on, kan? Ada above. Above itu kan di atas juga, kan? Tapi above-nya bukan di atas yang nempel kayak on. Kalau on kan on the table, ya berarti memang di atas mejanya. Nah, bahasa Arab juga sama, ada ala memang yang nempel, gitu ya, di atasnya, ada yang fauqo nanti di atas. Tapi fauqo jar gitu. Fauqo enggak mesti. Fauqo itu bukan huruf jar, kan? Isim dia. Ala kan huruf jar ala. Ala huruf jar. Nah, lawan katanya apa ya? Ala enggak ada lawan katanya. Yang di bawah tapi nempel apa ya? Maksudnya bukan ala kan di atas. Tapi dia huruf jar, kan? Ala di atas tapi huruf jar, ya. Yang di bawah tapi huruf jar nggak ada. Di bawah tapi huruf jar. Ini kan apa ya? Kalau kita kan misalnya Nggak ada. dari di atas itu Iya. benar-benar kayak apa ya? Menunjukkan kayak apa ya? Jarnya Indonesia gitu ya. Sebenarnya di sini kan ada yang jar, ada yang bukan jar gitu. Ada yang isim. Jadi kayak apa ya? Agak bingung ya. Agak-agak membingungkan gitu. Di Indonesia kan gitu. Iya, karena kalau di Indonesia kan memang agak bingung, ya. Tapi kalau bahasa Arab, ya, dia kan maksudnya tidak berpikir seperti orang Indonesia, gitu. Jadi Memahaminya kita jadi agak makan waktu.
Iya, betul betul. Karena di Indonesia tidak sekompleks itu gitu ya. Karena di atas ya sama aja kan, mau di atas agak jauh, di atasnya agak nempel gitu ya. Sama. Kayak di bahasa Inggris aja, misalkan yang di bawah tapi nempel apa? Misalkan kebalikannya on. Enggak ada juga kan. Jadi ada. Oh, misalkan underneath ya. Underneath ada, tapi ya nempel juga kan sama. Cuman dia ya bentuknya kayak frasa gitu ya. Nah, yang adanya di bawahnya ya tahta. Nanti kalau nempel atau nggak nempel, tahta tetap dipakai sih. Jadi tetap tahta gitu. Jadi nggak ada yang jarnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya tadi ada sebelum dan sesudah itu juga itu termasuk untuk wilayah juga. Termasuk ya bisa menjadi mudhof ilaih. Bisa karena dia isim gitu ya. Bukan huruf gitu. Nah, kalau huruf ala kayak gitu tidak bisa menjadi huruf, tidak bisa menjadi mudhof ilaih gitu, karena mudhof ilaih hanya berlaku untuk isim gitu ya. Ia tahtal maktabi, dia di bawah maktab. Hadza bukan hadza kitab. Karena bukan ininya bukan ininya kitab gitu, bukan pemilikan antara hadza dan kitab, tapi hadza itu isim isyarah untuk menunjukkan gitu ya. Isim yang fungsinya itu untuk menunjukkan hadzal kitab ini misalkan gitu. Hadza kitabun, ini kitab misalkan. Hadzal kitab ini gitu. Jadi bukan yang menunjukkan. Toib, nanti mungkin minggu depan kita lanjut ke tamrinnya. Hari ini mungkin cukup sampai sekian dulu. Ada pertanyaan lagi nggak dari Adars Al-Khomis ini? Dia tidak jadi, kalau man tidak bisa jadi mudhof. Tidak. Tapi dia jadi mudhof ilaih bisa. Kalau misalnya ini sudah kayak tadi misalnya bukunya Ali. Kalau itu kan kadang-kadang ada pertanyaan siapanya Ali, misalnya dia siapanya Ali. Dia siapanya Ali. Istrinya Ali. Dia bapaknya Ali. Dia itu kan pertanyaan jadi misalnya dia siapanya Ali. Itu kan kayak kalau di kita konsep ini kayak siapa itu jadi mudhof, Ali itu jadi mudhof ilaih ya. Di bahasa Arab ada yang dia siapa? Itu nggak bisa jadi mudhof. Nggak bisa. Tapi ya, maksudnya man itu kan tetap dia nanyanya ya siapanya ya tetap jadi isim istifham di awal. Kalau dia di awal ya tetap jadi isim istifham aja, nggak jadi mudhof gitu. Man huwa misalkan, siapa dia? Kalau tadi itu gimana? Dia siapanya Ali, dia korelasi dia sama Ali. Jadinya jadi man huwa li aliyin gitu. Jadinya gitu. Man huwa li aliyin, dia siapa untuk Ali. Jadi ya kalau di bahasa Indonesia jadi agak ini ya. Dia siapa untuk Ali? Man huwa li aliyin. Ya kalau diartikan bahasa Indonesia jadi dia siapanya Ali gitu. Jadi kebalikannya gitu. Alif huruf ya. Lam Ra تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين